Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Nana Ustazah. Gimana kabarnya untuk hari ini anak kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan proses kegiatan pembelajaran seperti biasa. Baik, sebelumnya Ustazah mau tanya hari ini pelajaran apa ya? Ya, Masya Allah, masih seperti biasa. Kita masuk pelajaran hadis. Ya. Nah, kemarin katanya anak kelas 7 sudah dapat buku ya? Insya Allah sudah dapat buku ya kan? Kalian sudah punya buku masing-masing, sudah pegang buku masing-masing. Dijaga bukunya, kalau sudah punya sampul plastik di rumahnya, langsung disampul plastik bukunya agar tidak rusak dan tidak hilang seperti itu. Langsung diberi nama, itu namanya siapa gitu kan? Biar bukunya tetap terjaga sampai kelas 9, karena buku ini dipakai sampai kelas 9. Baiklah anak ustazah sekalian, kita memakai buku Umdatul Ahkam. Nah, yang sudah mendapatkan buku silahkan dibuka bukunya. Lihat bukunya halaman berapa kita kira-kira. Nah, boleh dibuka dari kitab yang halaman 19. Nah, itu sudah kita bahas tentang toharoh. Sudah kan? Sudah. Kemudian halaman berapa? Halaman 30. Bab adab masuk WC dan istinja. Nah, sudah dibahas. Masih hafal hadisnya? Masih, insyaallah ya kan? Kemudian halaman 35 tentang siwak. Nah, sudah kita hafal juga. Dan yang keempat tentang mengusap bagian atas sepatu. Dan hari ini insya Allah halaman 41 as-safhah wahid wa arba'un. Nah, halaman 41. Iftahna kitabakunna as-safhah wahid wa arba'un. Nah, buka bukunya halaman 41. Ya. Bab kelima tentang madhi dan lainnya. Masya Allah, apa itu madhi ya? Nah, sebelum kita masuk, kita hafal dulu hadisnya, kita baca, kemudian nanti baru kita pahami arti dari penjelasan hadis berikut ini. Oke? Baiklah. Bismillah. An Ali bin Abi Thalibin. Oke, ulang. An Ali bin Abi Talibin. Lagi. An Ali bin. Ingat di sini ada tasydid, jadi cara bacanya Ali bin. Langsung masukin ke huruf ba ya. An Ali bin Abi Talibin. B-nya panjang. Sekali lagi. An Ali bin Abi Talibin radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an. Ingat di sini tidak ada yang panjang ya. Kuntu rajulan mazza'an. Zanya panjang 2 harokat, kemudian ini ada tasydid. Mazza'an. Ini za di ujung lidah ya, bukan mazza'an, bukan majja'an. Walakin mazza'an di ujung lidah zanya. Jangan salah.
Oke, kita ulang. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulang. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak sedikit ini ya, ini hadisnya agak sedikit kata-katanya mungkin harus banyak diulang sehingga kalian biar mudah untuk menghafalnya. Jadi jangan mudah menyerah untuk menghafalnya, tapi dibaca terus-terus. Oke? Kita pandu ya. Kuntu rajulan madzaan. Baca lagi sekali lagi. Kuntu rajulan madzaan. Lagi. Kuntu rajulan madzaan. Fastahyaitu. Tidak ada yang panjang. Fastahyaitu an as'ala Rasulullahi. Ingat di sini Rasula ya, bukan Rasulu, karena ada harfun an. Di sini ada harfun an, jadi Rasulullahi, nggak boleh Rasulu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhenti sampai di sini, jangan langsung dilanjut. Walaupun titiknya tidak ada, boleh kalian berhenti di sini ya. Oke, sekali lagi ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi minni. Limakani benatihi. Oke, berhenti dulu di situ. Limakani benatihi. Limakani benatihi. Lagi limakani benatihi. Kan-nya yang panjang ya. Di sini tidak ada huruf yang panjang. Jadi kan-nya dipanjangkan. Limakani benatihi minni. Limakani benatihi minni. Oke. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi minni fa amaratul Miqdad bin al-Aswadi. Kita baca sampai Miqdad dulu ya. Fa amaratul Miqdad bin al-Aswadi. Fa amaratul Miqdad bin al-Aswadi. Lagi. Fa amaratul Miqdad bin al-Aswadi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadi. Fa amartul Miqdad bin al-Aswadi. Fa asalahu. Fasa'alahu. Oke. Sedikit sulit emang ini kata-katanya ya, tapi harus diulang-ulang terus. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani benatihi minni
Fa'amartul Miqdad bin al-Aswadi fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa tawaddau. Faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Insyaallah ya. Faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Oke, kita ulang. Masya Allah. Ayo semangat anak ustazah, semangat menghafalnya ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani banatihi minni fa'amartul Miqdad bin al-Aswadi fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Walil Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda. Walil Muslim tawadda wandah farjaka. Walil Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda. Walil Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda. Ighsil dzakaraka wa tawadda. Sekali lagi. Ighsil dzakaraka wa tawadda. Wali muslim pendek ya. Ini yang pertama, walil Bukhari panjang. Walil Bukhari ighsil dzakaraka wa tawadda. Wali Muslim tawadda wandah farjak. Tawadda wandah farjak. Tawadda wandah farjak. Insyaallah ya akhwat, semangat ya menghafalnya. Insyaallah Allah mudahkan kalau kalian punya niat yang kuat untuk menghafalnya. Nah, kita artikan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, apa kata Ali? Aku adalah seorang laki-laki yang gampang sekali mengeluarkan madhi, madzaan. Kuntu rajulan madzaan. Bahwasanya Ali itu adalah seorang yang mudah sekali mengeluarkan madhi. Nah, fastahyaitu katanya. Sementara aku malu katanya. Fastahyaitu. Itu katanya, itu artinya sementara aku malu. An as'ala, apabila jika aku menanyakan, jika aku menanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limakani banatihi minni, kata Ali. Apa katanya? Karena ibnatihi, anak Rasulullah itu adalah, karena putri beliau itu adalah istri Ali. Siapa istri Ali? Fatimah, ya kan? Yang bernama Fatimah itu adalah
anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan istri Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian fa'amartul Miqdad bin Aswad. Nah, kemudian fa'amartu, amaroya maru itu artinya menyuruh atau memerintahkan. Fa'amartu, fa di sini maksudnya maka, di sini adalah fi'il madhi. Fa'amartu, maka aku pun minta tolong, kata si Ali sama si Miqdad bin Aswad. Nah, minta tolong Ali bin Abi Thalib kepada si Miqdad. Miqdad ini nama orang ya, Miqdad bin Aswad. Nah, bukan kata kerja ataupun isim, bukan kata kerja ya, tapi di sini adalah nama orang. Jadi di sini Ali dan Miqdad dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ali dibilang si Ali, Miqdad, Anda minta tolonglah sama antum, tolong bilangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Anda malu katanya kalau seandainya Anda itu merupakan orang yang sering mengeluarkan madhi, kata dia kayak gitu kan. Seganlah istilahnya seorang menantu menanyakan sesuatu yang pribadi ini kepada mertuanya, ya kan? Jadi minta tolong si Ali kepada si Miqdad bin Aswad. Fasa'alahu. Nah, kemudian fasa'alahu, maka si Miqdad bin Aswad pun bertanya kepada Rasulullah. Fasa'alahu. Nah, hu di sini maksudnya Miqdad bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditanyakanlah sama si Miqdad, wahai Rasulullah, bahwasanya ada seseorang yang dia selalu mengeluarkan madhi, kemudian apa yang harus dilakukannya, kayak gitu kan? Apa kata Rasulullah? Faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Nah, kata Rasulullah, hendaklah yaghsil, ghasala yaghsilu artinya adalah membasuh atau mencuci. Nah, jadi disuruh Rasulullah hendaklah ia mencuci zakarahu. Zakar maksudnya itu adalah kemaluan seorang pria, wa yatawadda, kemudian berwudu seperti itu. Nah, jadi kata Rasulullah, apabila ada seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi, maka dia nggak usah mandi, nggak usah dia ketika mengeluarkan madhi itu mandi dia wajib, capek kalah kalau kayak gitu kan. Nah, jadi Rasulullah, masya Allah, Rasulullah meringankan bahwasanya ketika dia mengeluarkan madhi, maka apa yang harus kata Rasulullah lakukan? Cukup mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Masya Allah, ya kan? Gampang sekali syariat itu mengajarkan seorang muslim. Jadi tidak usah dipersulit ajaran Islam itu, ya kan? Kemudian walil Bukhari. Nah, Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwasanya ketika ada seseorang yang mengeluarkan madhi, maka apa yang harus dilakukan? Ighsil dzakaraka wa tawadda, katanya gitu kan. Nah, sama ighsil, cucilah, kata Imam Bukhari, cucilah kemaluanmu, kemudian dan berwudu, kata Imam Bukhari. Nah, wali Muslim, kata Imam Muslim juga. Apa kata Imam Muslim? Tawadda, berwudulah, wandah, siramlah, farjak, siram itu kemaluanmu, kata Imam Muslim. Nah, jadi insya Allah, ya kan, ketika seseorang lelaki yang mengeluarkan madhi, nah madhi itu tidak usah repot-repot dia harus mandi wajib, kemudian rempong dia untuk melakukan itu semua, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Yaghsil dzakarah
wa yatawadda. Cukup dengan membasuh kemaluannya dan dan berwudu, dan berwudu gitu ya. Jadi pertanyaannya, Ustazah, ini kan hadisnya tentang laki-laki Ustazah. Berarti kalau perempuan Ustazah, kami nggak keluar yang namanya madhi. Nah, perempuan juga mengeluarkan yang namanya madhi, gitu ya. Jadi apa itu madhi? Madhi itu adalah sejenis cairan yang keluar ketika dia sedang bersyahwat. Nah, itulah sebabnya kita sebagai wanita harus menutup aurat. Jangan dibuka auratnya di depan yang bukan mahram. Bisa aja sepupu kalian melihat kalian berpakaian celana pendek, kalian sengaja menampakkan aurat kalian. Bisa gak keluar madhinya? Bisa, karena kalian itu mungkin dinampaknya cantik gitu. Jadi ingat ya akhwat, sepupu, anak, ibu atau uak kalian yang laki-laki itu bukan mahram kalian. Jadi kalian wajib memakai atau menutup aurat kalian di depan sepupu kalian. Jangan pula nanti, Ustazah, ana sama sepupu ana Ustazah, nggak mungkin loh Ustazah dia selera sama ana Ustazah. Kan kami sering dari kecil kami udah sama Ustazah. Kami juga kadang-kadang satu tempat tidur Ustazah, main-main bareng kami kayak gitu. Nah, akhwat, ingat, syaitan itu ada di mana-mana, bisa menggoda kalian kapan aja. Nggak usah kan sepupu, seorang ayah kandung pun mampu dia melakukan tindakan yang kriminal berupa menyetubuhi waliyadzubillah anak kandungnya sendiri. Itu bagaimana kalau kita bilang nggak mungkin sepupu kita seperti itu. Jadi coba kalian mulai berpikir, kalian sudah SMP ya kan, sudah ada sebagian yang haid. Nah, coba kalian mulai menjaga aurat kalian. Ketika kalian berjumpa yang bukan mahram kalian tutup aurat. Kemudian ketika kalian keluar rumah itu kalian tutup aurat kalian. Jangan pula tuh nih lagilah musim TikTok nih kan, sibuk lah malah diumbar-umbar auratnya, berjogetlah sana sini. Entah apalah gunanya kayak gitu. Bukannya cantik kali nampak kita kan, tapi dia berpikir bahwasanya dia dengan seperti itu adalah merupakan kesenangan dia gitu. Padahal sebenarnya akhwat, laki yang sering melihat seperti itu, dia tuh udah bosan gitu. Malah dia melihat ketika seorang perempuan yang menutup aurat, kemudian menjaga penampilannya, itu mereka malah penasaran gitu. Jadi cobalah dijaga auratnya agar lelaki yang bukan mahram yang melihat kalian itu bisa sopan dengan kita gitu. Apalagi mereka sering yang namanya mengeluarkan madhi. Nah, ini dia madhi ini adalah sejenis cairan gitu kan. Tapi dia bukan keputihan ya akhwat, bukan. Dia itu cairan yang keluar kalau kita sedang bersyahwat. Seperti itu, misalnya kita melihat, kalian juga sering kan lihat mungkin entah kalian suka drakor gitu kan. Nah, kalian gantengnya kayak gitu. Nah, tuh wallahu a'lam, bisa saja keluar madhi kalian, wallahu a'lam. Tapi mungkin jangan sampai gitu ya. Nah, itulah kira-kira tentang madhi. Nah, madhi ini punya kawan ya akhwat. Ada madhi, ada wadi, sama satu lagi adalah mani. Nah, itu nanti insyaallah kalian bahas di pelajaran fikih. Jadi di pelajaran hadis ini cuman sekilas aja kalian perkenalan apa itu madhi. Nah, ada dia bedanya madhi, wadi, sama mani. Nanti insyaallah di kelas yang lebih tinggi lagi kalian belajar apa itu semuanya. Jangan jijik ya akhwat. Biasa itu kalau misalnya jijik, tapi biasakan untuk berpikir dewasa. Kalian itu sudah masuk tahap harus belajar bagaimana bahwasanya seks itu perlu dipelajari. Nah, inilah salah satunya. Madhi itu merupakan contoh
seks yang harus kalian hindari gitu. Dengan cara apa? Ya kalian harus membaca Al-Qur'an, menutup aurat kalian ketika ketika di depan yang bukan mahram kayak gitu. Jaga penampilannya, bahkan depan orang tua kalian, ayah kalian. Jangan pakai baju yang pendek seperti itu, baju yang ketat-ketat. Biasakan pakai celana panjang walaupun di depan adik, abang ataupun ayah kalian yang laki-laki, seperti itu ya. Paham kira-kira? Insya Allah paham ya. Cukup sampai di situ aja dimengertikan gitu. Maksudnya apa ya? Kalian pahami gitu ya. Kalian pahami, oh madhi itu adalah sejenis cairan yang keluar ketika kalian atau ketika seseorang itu sedang bersyahwat gitu ya. Dah, itu aja, nggak usah dipahami yang lain-lain. Insya Allah nanti seiring berjalan waktu kalian akan belajar di mapel fikih gitu ya. Oke, paham kira-kira? Insya Allah paham. Sekali kita baca ya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madzaan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari igsil dzakarak wa tawadda. Wali Muslim tawadda wanduh farjak. Insyaallah. Paham tun akhwat? Paham kira-kira ya? Insyaallah Allah mudahkan. Nah, karena kalian sudah punya buku, jadi tugasnya sekarang tidak usah ditulis lagi. Namun yang belum mengambil buku boleh ditulis ya. Tapi yang sudah mengambil buku boleh ditulis di buku tulisnya penggalan kata atau mufrodat. Ma makna madzaan fastahyaitu as'ala ya, 3 ya. Madzaan 1, fastahyaitu 2, as'ala 3, limakani benatihi 4. Karena tuh kemudian fa'amartu 5. Tadi kan Ustaz bilang apa artinya itu ya. Semoga kalian mendengar apa yang Ustaz ucapkan. Fasa'alahu apa artinya 6, yaghsilu 7, ya dzakarahu 8, ya tawadda 9, kemudian wandah 10. Oke, jadi ada 10 mufrodat. Dibuat ya bab madhi dan lainnya, kemudian ditulis mufrodatnya yang ada 10 saya ucapkan tadi. Jangan lupa dibuat tanggalnya, kapan belajarnya. Kan kita hari Selasa tanggal berapa ya, itu kalian tulis Selasa tanggal sekian. Nah itu kemudian kalian tulis tulis mufradatnya dan di foto kemudian dikumpul ke ustazah. Nah kemudian dihafal. Ini dihafal. Yang belum hafal yang hadis ke 3, ke 4, nah wajib dihafal dulu baru masuk hadis ke 5. Yang sudah hafal boleh lanjut hadis ke 5 ini. Oke. Tapi akhwat, berhubung HP ustazah lagi bermasalah, jadi kalian nanti ngirimnya itu lewat link ya. Nanti ustazah kirim ke wali kelas kalian, nanti kalian dari situ. Bisa kan kira-kira nanti kayak Google Drive gitu dia. Kalian isi kayak pernah kan ngisi Google formulir. Nah nanti seperti itu mirip. Nanti sudah kasih linknya sama wali kelas, kalian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Kemudian insya Allah kalian kirim lewat situ ya. Semoga Allah mudahkan, kalian mudah dalam menghafal
Dan ingat, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan begadang. Ustazah bilang berapa kali? Jangan bergadang. Gunakan waktu untuk hal-hal positif. Ketika sudah selesai belajar, kalian kan sudah pulang sampai jam 10 kan. Udah, matikan handphone atau kerjakan tugasnya. Kemudian istirahat. Kalau udah selesai tugasnya dikirim, kemudian istirahat, tidur siang, makan yang cukup, minum air putih, makan sayur, dan baru menghafal lagi gitu ya. Jangan sampai dari mulai pagi sampai siang sampai malam kalian asyik di depan layar aja. Gak bagus buat kesehatan kalian juga ya. Nah, jadi istirahatkan itu mata kalian dari radiasi. Oke? Paham kira-kira anak ustazah? Paham insya Allah. Sekali lagi, kalau sedikit susah kata-kata dalam hadis ini diulang beberapa kali. Jangan belum lancar terus disetor. Ustazah nggak mau ya. Nah, jadi sudah lancar baru disetor ke ustazah. Oke, mungkin ini aja yang bisa ustazah sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian paham. Baca doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.